Jadi dari saya, anak yang tunggal itu adalah Ismail karena perintahnya korbankan anak yang tunggal. Tapi di sini di Bible ditambahkan adalah yakni Ishak. Kan janggal. Ishak anak kedua, bukan anak yang tunggal. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di video saya kali ini saya akan menanggapi seorang Muhammad Yusuf yang mencoba-coba ya untuk memberikan tanggapannya soal Pak Aceh Hasan Sadzili ya yang memprotes agar film His Only Son di take down saja di Indonesia ini, dan saya melihat ada kekeliruan yang dilakukan oleh seorang Muhammad Yusuf ya, berhubung karena dia mencoba membahas soal istilah daripada anak tunggal. Nah teman-teman, daripada kita berlama-lama, mari langsung saja kita melihat saja dulu ya apa yang menjadi komentar dari seorang Muhammad Yusuf. Lalu kemudian nantinya baru saya akan memberikan tanggapan ya, untuk memberikan keterangan-keterangan dan data yang lebih detail kepada seorang Muhammad Yusuf dan tentunya juga kepada kita semua. Mari kita akan lihat saja lewat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita sudah melihat narasi dari Lois Prasetyo ya. Karena di sejarah Kristen, di dalam Yahudi, kata Lois Prasetyo yang mau dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Berbeda dengan sejarah di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam yang mau dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ini adalah dua hal yang bertentangan gitu ya. Tetapi di balik itu sebenarnya hal ini tidak juga menyangkut atau mempengaruhi keimanan seorang muslim. Terus sebenarnya tidak ada juga di antara keduanya yang dikorbankan, baik Ismail maupun Ishak gitu. Jadi dua-duanya ini di dalam agama Islam kita imani sebagai seorang nabi ya, Nabi Ismail dan Ishak. Tetapi apakah film His Only Son ini menggoncang iman umat Islam? Jawabannya juga tidak. Atau jangan-jangan film ini malah membongkar kepalsuan sejarah dari kitab Kristen. Sekarang mari kita bahas saja ya Bapak Ibu semuanya. Nabi Abraham atau Ibrahim itu mempunyai dua anak ya tadi ya. Sekarang kita membaca sebuah data yang saya tampilkan untuk Bapak Ibu semuanya. Lihat di samping. Cerita ini diambil dari Kejadian 22 ayat 1. Disebutkan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Muria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apakah anak tunggal itu dan siapakah dia? Anak tunggal pada saat diperintahkan untuk dikorbankan ialah anak yang tidak mempunyai kakak atau adiknya ya. Tapi di dalam Kejadian 17 24 sampai 27 disebutkan bahwa Ibrahim dan orang-orang di rumahnya diperintahkan Tuhan untuk disunat di khitan. Waktu itu umur Ibrahim 99 tahun. Waktu Ishak lahir umur Ibrahim 100 tahun. Dan istrinya Sarah 90 tahun. Ishak disunat pada umur 8 hari. Kejadian 21 ayat 4. Dan hari kelahirannya, mohon maaf, dari hari kelahirannya, agak kecil ini gambarnya. Ismail lahir waktu Ibrahim berumur 86 tahun. Kejadian 6 ayat 16. Waktu Ibrahim berumur 99 tahun, ia dikhitankan bersama Ismail. Jadi umur Ismail waktu dikhitan adalah 13 tahun. Yaitu umur Ibrahim 99 tahun dikurangi waktu Ismail lahir, ia berumur 86 tahun. Jadi
Yang lahir duluan itu adalah Ismail. Lihat kosakatanya di Bible ini. Anak yang tunggal. Anak tunggal. Tunggal itu ya, kita lihat saja di KBBI. Biar kita tidak salah gitu. Tunggal menurut KBBI hanya seorang diri, tidak beradik dan tidak berkakak. Artinya tunggal anaknya. Siapa anak tunggal? Siapa yang ingin dikorbankan? Maka anak tunggal adalah anak yang pertama kali dilahirkan. Ya, itulah namanya anak tunggal, anak satu-satunya. Sedangkan menurut sejarah tadi, bahwa Nabi Ismail itu lebih dulu lahir daripada Nabi Ishak. Disinilah kejanggalannya ya, dari sejarah siapakah yang dikorbankan. Nah, selain itu ada juga tambahan dari Ustadz Donditan. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa menyimak kelanjutan dari keterangan Ustadz Donditan ini biar tambah jelas. Jadi dari saya, anak yang tunggal itu adalah Ismail karena perintahnya korbankan anak yang tunggal. Tapi di sini di Bible ditambahkan adalah yakni Ishak. Kan janggal. Ishak anak kedua, bukan anak yang tunggal. Oke, nah teman-teman, kita sudah melihat bersama ya apa yang tadi disampaikan atau dikomentari oleh seorang Muhammad Yusuf. Ya, menurut dia ya, saya pikir bahwa kesimpulan bagi seorang Muhammad Yusuf ini nggak mungkin ya seorang Ishak yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan ya. Artinya bahwa mereka sepakat ya. Dia sepakat dengan seorang Pak Aceh Hasan Sadzili ya, yang kemudian memprotes agar film His Unlisan ini di take down karena tidak sesuai dengan versinya Islam, teman-teman. Nah, menurut seorang Muhammad Yusuf, dia berkata kenapa nggak mungkin? Karena menurut dia bahwa ketika Tuhan menguji imannya seorang Abraham ini, pada saat itu Ishak bukanlah anak satu-satunya, bukanlah anak tunggal dari seorang Abraham. Karena menurut dia bahwa Ismail adalah merupakan saudaranya Ishak. Jadi yang nggak mungkin dong Ishak dikatakan atau disebut sebagai seorang anak tunggal. Padahal dia mempunyai kakak yaitu Ismail. Dan inilah yang akan saya betulin ya, inilah yang akan saya berikan sebagai pembelajaran buat kita semua dan terkhusus untuk Ustadz Muhammad Yusuf yang gak ngerti soal Alkitab tetapi dia mencoba menafsirkannya sendiri, teman-teman ya. Oke, kita lumayan banyak menampilkan ayat Alkitab di sini karena yang namanya juga pembelajaran ya, kita harus belajarnya itu dari awal sampai selesai. Oke, kita akan pelan-pelan saja, teman-teman ya. Nah, ini dia saya akan tampilkan di sini. Yang pertama sekali kita akan melihat di Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-29 dan 30 nanti kita akan baca. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Oke, yang pertama bahwa yang jelas di sini kalau Abraham itu mempunyai istri dan nama istrinya itu adalah Sarai. Oke, lanjut kita akan melihat saja. Kita sekarang melihat di Kejadian pasal 11 ya. Ayatnya, maksud saya di Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-7 ya. Saya akan bacakan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, di sini Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa negeri di mana dia berada pada saat itu ya, yang ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan panggilannya kepada Abraham ya, maka di situ Tuhan berjanji bahwa
tanah itu nantinya akan diberikan kepada keturunan Abraham. Artinya sekalipun tadi kita melihat bahwa Sarai mandul, tetapi tetap saja janji Tuhan itu ya disampaikan kepada Abraham bahwa nantinya dia pasti mempunyai keturunan. Oke. Lalu berikutnya kita lihat di pasal yang ke-15, ini masih di Kejadian saja teman-teman ya. Pasal 15 ayatnya yang pertama. Ini dia saya akan bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya. Lalu ayat 2, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ya. Lalu berikutnya lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, dari sini kita melihat Abram ya atau Abraham sempat meragukan janji Tuhan. Tetapi tetap saja Tuhan yang menyampaikan bahwa kamu pasti akan mempunyai keturunan, dan bukanlah dari hambamu ini yang akan menjadi pewaris daripada apa yang kamu punya sekarang ya. Lalu kemudian Abraham percaya dengan janji Tuhan itu. Lalu kemudian masih di pasal yang ke-15 ayat 12 sekarang kita akan baca. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya ya. Dan lagi-lagi di sini kita akan melihat bahwa satu saat nanti teman-teman ya, Abraham pasti akan diberikan keturunan oleh Tuhan. Oke, lanjut saja, kita akan bacakan terus ayat-ayat di sini. Kita masuk ke Kejadian masih di pasal 15 ayat yang ke-18 sekarang kita akan melihat ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Dan lagi-lagi di sini Tuhan berjanji kepada Abram ya bahwa dia pasti akan diberikan keturunan. Nah, kita masuk sekarang di pasal yang ke-16, masih saja di Kejadian teman-teman ya. Yaitu di ayat yang pertama kita akan coba melihat dan sampai ayat yang ketiga dengan judul perikop Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Lihat ya teman-temannya, bahwa istri Abraham itu sebenarnya adalah Sarai, tetapi Sarai merasa dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Abraham. Ya, itulah manusia. Akhirnya dia menyuruh Abraham agar boleh mengambil seorang Hagar, yaitu hambanya Sarai ini, untuk menjadi istri bagi Abraham. Sekali lagi bahwa poligami tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jadi tetap saja bahwa yang menjadi istri yang sah kepada seorang Abraham adalah Sarai. Ya, artinya yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah pernikahan satu pria dan satu wanita, Abraham dan Sarai. Sedangkan ketika Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya seperti apa yang disampaikan oleh Sarai kepadanya, itu adalah pelanggaran terhadap perintah
Tuhan. Oke ya. Jadi lanjut di ayat yang ke-15 ya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ya, jelas bahwa ketika Abraham mengambil Hagar itu ya, dan kemudian Hagar ya memberikan anak kepada Abraham atau melahirkan anak kepada Abraham, yaitu seorang laki-laki, dan anak itu dinamai Ismail ya. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Kita akan masuk di pasal ke-17 ya. Ayat 1 kita akan melihat sampai ayat seterusnya ya. Ini surat itu sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan firman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku kepadamu." Ya, inilah perjanjianku dengan engkau. Ini dia teman-temannya. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lalu berikutnya, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Nah, di sini digantilah nama Abram menjadi Abraham. Karena kenapa? Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi di sini masih saja berbicara soal keturunan yang akan diberikan kepada Abraham. Di ayat yang ke-15 kita akan melihat. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" 18 kita akan melihat ya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu ya. Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Ayat 20, tentang Ismail, "Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Ini dia penting di ayat yang ke-21. "Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Ya, Abraham masih saja ragu juga. Dia pikir karena Hagar telah memberikan anak baginya yaitu Ismail, dia pikir itu yang akan menjadi keturunannya nantinya. Tetapi Allah atau Tuhan berkata bahwa bukanlah Ismail, tetapi anak yang akan dilahirkan oleh Sarah bagimu ya. Kita akan melihat. Lalu di pasal yang ke-18 Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu ke kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Lanjut saja di ayat yang ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan menempatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?"
Lanjut kita lampaui ya, kita lompatin di ayat yang ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali menempatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya. Dan kita akan melihat di ayat yang ke-21, teman-teman. Ya, Ishak lahir ya. Di ayat yang pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, luar biasa. Kalau kita melihat lagi di pasal yang ke-22, ini dia teman-temannya, di ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, yang berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat kedua, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ingat teman-temannya, siapa yang menyampaikan kalau anak yang tunggal itu adalah Ishak, bukan Abraham itu sendiri, dan juga bukanlah Sarah, dan bukan orang lain siapapun juga, tetapi Tuhan itu sendiri yang menyampaikan kepada Abraham bahwa anaknya yang tunggal itu adalah Ishak, anak yang dianugerahkan kepada Abraham oleh Tuhan lewat istrinya Sarah. Jadi di sini ya, apa yang ada di pandangan seorang Muhammad Yusuf tidaklah seperti apa yang ada di pandangannya Tuhan Allah yang hidup, yaitu bahwa di pandangan Yusuf ya, Muhammad Yusuf ini ya berpikir nggak mungkin Ishak yang menjadi anak tunggal ya, karena dia mempunyai kakak yaitu Ismail. Tapi bagi Tuhan ya, bahwa Ishak adalah anak satu-satunya bagi Abraham, anak tunggal bagi Abraham, karena memang Abraham mempunyai istri yaitu Sarah, dan Sarah lah yang melahirkan anak bagi Ishak, dan itu maksud saya anak bagi Abraham yaitu Ishak, dan itu memang juga sudah dijanjikan berulang-ulang kali oleh Tuhan kepada Abraham. Jadi untuk seorang Muhammad Yusuf, Anda harus tahu ini, karena sebelum Anda tahu ini ya, maka saya percaya Anda pasti akan tetap keliru. Oke, ini untuk pembelajaran buat Muhammad Yusuf dan juga untuk kita semuanya. Selamat pagi menjelang siang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.